Halo kaum intelektual sekalian. Wow, 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 wow. Gila banget. Gila, 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 gila. Bayangkan kita seiman dengan Iran dan dubes atau duta besar Iran ada di Konoha. Tapi ya, anehnya kapal tanker Pertamina masih ditahan di Selat Hormuz, guys. Bukan hanya satu, tapi dua kapal tanker Pertamina ditahan di Selat Hormuz. Wow, wow, wow. Ini prestasi yang luar binasa menurut saya pribadi. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Bayangkan ya, kita itu seiman coy, seagama, sekitab suci, saudara gitu ya. Tapi kapal tanker Pertamina ditahan di Selat Hormuz. Wow, wow, wow. Betapa kejamnya Iran ya. Tanpa kita sadari, Iran itu sangat kejam sekali. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apakah ini karena kesalahan daripada warga Konoha? Apakah ini kesalahan daripada pemerintah Konoha? Apakah ini karena Konoha menahan kapal tanker Iran di Selat Sunda? Apakah ini mempengaruhi atau tidak? Kemudian, setelah itu, apa alasan kuat daripada Iran? Ada banyak sebenarnya ya alasan kuat daripada Iran. Konon katanya Iran itu pernah di PHP oleh pemerintah Konoha. Dulu Iran pengen latihan bareng, militernya pengen latihan bareng dengan tentara Konoha. Tapi karena Amerika gabung, Amerika menyuruh pemerintah Konoha menekan Iran supaya tidak gabung, maka disitulah mulai dendam membara dari pemerintah Iran. Mereka menyimpan dendam yang sangat luar biasa terhadap Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Iran itu dendam sama Konoha, kenapa mereka menempatkan duta besar di Konoha? Harusnya jangan dong ya kan? Lalu apa gunanya coba duta besar yang ada di Konoha? Bayangkan ya, Iran punya duta besar di Konoha, tapi duta besar ini tidak berfungsi coy. Tidak bisa dimanfaatkan. Tidak bermanfaat gitu. Harusnya kan bisa menggunakan ini dong ya, lobby-lobby gitu ya terhadap pemerintah Iran gitu. Tolong dong ya, kita kan seiman, kita kan seagama, kita kan sepengajian, kita kan satu masjid ya, kita kan satu sorga gitu, satu Tuhan, satu Allah dan lain sebagainya. Kenapa sih harus nahan? Harusnya kan seperti itu gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah duta besar Iran di Konoha itu harus diusir? Apakah duta besar yang ada di Konoha itu sudah layak diusir? Sementara kalau kita bandingkan dengan Arab Saudi itu sangat-sangat tegas. Duta besar Iran yang ada di Arab Saudi diusir coy, diusir ya, diusir. Sementara duta besar yang ada di Konoha itu, duta besar Iran, tidak diusir. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah duta besar ini sudah layak diusir? Kemudian, anehnya kalau saya perhatikan, duta besar yang ada di Konoha ini malah minta donasi, malah open donasi. Bayangkan, kita sudah membantu donasi, kita sudah menangisi Ayatollah Ali Khamenei, ya, menangisi fotonya, menangisi sorbannya. Tapi Iran malah menahan kapal tanker Konoha di Selat Hormuz. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita menganggap bahwa Iran itu saudara kita, sementara Iran tidak menganggap bahwa kita saudaranya? Padahal, pada faktanya, ya kalau saya bongkar ini mungkin warga Konoha akan kejang-kejang kalau kelonjatan berjamaah. Apa itu faktanya? Kapal tanker Filipina, kapal tanker Malaysia, kapal tanker India, dan lain sebagainya, bisa lewat dari Selat Hormuz. Padahal Filipina itu kan kafir kan, menurut sudut pandang warga Konoha. India juga kafir gitu. Kenapa kapal tanker kafir dibolehkan lewat dari Selat Hormuz? Sementara kapal tanker yang seiman dengan Konoha, yaitu umat muslim yang ada di Konoha, tidak diperbolehkan lewat. Kenapa? Apakah karena kita itu merasa dekat dengan Iran gitu, padahal Iran tidak merasa bahwa mereka itu dekat dengan kita? Apakah karena cinta Konoha terhadap Iran itu bertepuk
sebelah jidat gitu? Apakah cinta Konoha itu bertepuk sebelah pantat gitu? Apakah cinta Konoha itu bertepuk sebelah tangan gitu? Kenapa kita merasa dekat dengan Iran gitu ya? SKSD, sok kenal, sok dekat gitu ya. Bahkan yang oh, pejabat-pejabat Konoha itu banyak mendukung pemerintah Iran gitu ya. Kemudian pengamat-pengamat kompresor bocor yang ada di Konoha, ya mereka mendukung Iran. Bahkan mereka itu seperti jubir Iran tanpa digaji. Kemudian kita juga banyak korban video-video AI daripada Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita tidak sadar gitu ya? Jadi di video saya tidak berpihak ya, saya tidak berpihak pada Amerika. Saya juga akan bongkar kebobrokan daripada Amerika. Saya juga akan bongkar kelemahan daripada Israel. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Saya bukan kompresor bocor pengamat abal-abal di Konoha. Ya, saya mengkritik semuanya. Jadi di video ini saya akan benar-benar netral. Apakah dubes Iran ini sudah layak diusir dari Konoha? Kenapa Iran dendam dengan Konoha? Kenapa Iran menahan kapal tanker Konoha yang ada di Selat Hormuz? Apa yang jadi permasalahan? Jadi kalau saya bongkar ini, mungkin warga Konoha akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah gitu. Apa itu faktanya? Faktanya adalah ada satu fakta pahit yang jarang kita sadari, tapi kalau saya bongkar ini mungkin warga Konoha banyak yang marah. Apa itu? Sebenarnya pemerintah Iran itu dendam banget dengan warga Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Terutama pejabat Konoha ya. Kenapa pejabat Iran itu dendam dengan pejabat Konoha? Ada banyak masalah ya sebenarnya zaman dulu ya. Kemudian yang paling parah itu adalah penyitaan kapal tanker minyak milik Iran di Selat Sunda atau Selat Melaka itu ya. Ditahan oleh tentara Konoha. Itu yang bikin pemerintah Iran itu kecewa gitu. Namun walaupun pemerintah Iran kecewa, harusnya pemerintah Iran itu harus berpikir luas gitu. Karena gini, walaupun pemerintah Konoha itu nyebelin gitu ya, bikin ulah, bikin masalah terhadap Iran, tapi pemerintah Iran nggak boleh lupa. Dulu kita pernah membantu Iran ketika Iran terkena gempa. Pada saat pemerintahan daripada Pak Yusuf Kala, cek data. Waktu Pak Yusuf Kala menteri di situ ya, menteri Mengkonkestra kalau nggak salah ya. Jadi kita membantu Iran. Jadi Iran tuh nggak boleh seperti itu, nggak boleh kekanak-kanakan. Iran tuh nggak dewasa kalau saya pastikan. Walaupun kita menyita kapal tanker Iran, harusnya kan kita ada sisi baiknya juga dong ya kan. Kemudian kita sudah berdonasi terhadap Iran tuh yang melalui dubes Iran. Harusnya jangan terlalu dendam dong ya. Ya kalau saya perhatikan tuh IRGC sekarang ini sangat jahat sekali. Bayangkan ya, mereka menahan kapal tanker kita hanya karena permasalahan sepele gitu ya. Sebenarnya nggak boleh seperti itu guys ya. Kita nggak boleh membenci suatu negara itu berlebihan gitu. Iran juga seperti itu, nggak boleh membenci Konoha gitu, sengaja dilama-lamain ya. Malah kapal tanker Filipina yang notabene negara kafir ya, menurut pandangan Konoha, dibebaskan oleh pasukan IRGC. Sementara yang seiman dengan pasukan IRGC, mereka nggak peduli. Kenapa pasukan IRGC itu nggak peduli? Apa alasannya? Alasannya itu ya pasukan IRGC itu nggak punya agama. Kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang kejang-kejang kalau kelonjotan berjamaah. Jadi di Konoha itu kalau jujur maka akan dimusuhi. Saya tidak memojokkan Iran di sini ya. Ini melalui riset guys. IRGC itu nggak punya agama. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa mereka melakukan ritual ibadah? Itu ritual ibadah. Ritual ibadah dengan agama itu dua hal yang berbeda. Mereka nggak punya Tuhan. Tuhan mereka itu adalah kekuasaan. Kenapa IRGC berperang dengan Israel dan Amerika? Apa alasannya? Mereka itu sebenarnya membungkus tujuan mereka itu dengan agama. Tujuan mereka itu menguasai Timur Tengah. Itu sebenarnya tujuan daripada Iran. Untuk menegakkan khilafah. Ya, tujuan daripada Iran itu untuk menguasai dunia. Seperti Ottoman, ya, Turki Utsmani dan sebagainya. Menguasai dunia gitu. Ya, tapi terhalang oleh
Israel dan Amerika. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya tidak berpihak pada Amerika. Apakah Amerika melakukan kesalahan? Yes. Amerika melanggar undang-undang internasional. Israel juga seperti itu, melanggar undang-undang nasional. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita terperdaya gitu ya? Kenapa kita mau dibohongi oleh IRGC gitu? Padahal IRGC kan nggak peduli sama Konoha. Yang peduli dengan Konoha itu adalah pemerintah Iran yang dipimpin oleh Presiden Iran, bukan IRGC. IRGC itu sama seperti FPI yang dipersenjatai. IRGC itu sama seperti HTI yang dipersenjatai. Itu ormas sebenarnya guys, tanpa kita sadari. Ormas yang punya seragam, yang mengkudeta Iran gitu ya. Memaksa Iran itu jadi negara agama. Padahal mereka nggak mampu kok. Walaupun warga Konoha banyak yang mendukung IRGC, sok aja nggak jadi masalah. Tapi kan kalau kita menganalisis secara mendalam, justru IRGC itu nggak peduli dengan agama. Nggak peduli. Kalau mereka peduli dengan agama, mereka nggak bakal menahan kapal tanker kan. Iya kan? Cuman kita kan nggak nggak menerima fakta gitu ya. Kita tuh lebih senang dengan kalimat-kalimat seperti, oh pasukan IRGC itu sudah mulai ngasih lampu hijau ya, lampu kuning gitu ya, lampu merah gitu, lampu apapun, lampu tai kucing gitu. Itu sebenarnya menghibur diri guys. Oh sudah dikasih lampu hijau ya. Lampu hijau dari mana? Dari kemarin-kemarin nggak dilewatin tuh ya kan. Kemudian ada juga yang mengatakan, oh karena pemerintah Konoha itu terlambat gitu ya, terlambat minta izin gitu. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa harus minta izin? Satu agama kok, satu iman kok ya kan. Harusnya kan kita cesan ya sama Iran kan, tapi Iran nggak peduli guys. IRGC nggak peduli ya. Jadi teman-teman yang nonton video ini pendukung daripada IRGC, pendukung daripada Iran, berhentilah mengidolakan IRGC. Lebih baik mengidolakan siapa kayak gitu ya, ilmuwan, penemu dan sebagainya, lebih baik gitu ya kita idolakan daripada IRGC. Kalau kita mengidolakan IRGC itu enggak banget menurut saya pribadi. Ngapain kita mengidolakan IRGC? Wong IRGC menahan kapal tanker Konoha ya kan. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dengan Dubes Iran nih? Apakah Dubes Iran ini sudah layak diusir atau tidak? Kalau kita negara maju, sudah. Ya, itu udah jelas ya. Itu mengkhianati namanya. Jadi secara tidak langsung dia itu munafik gitu ya. Apa gunanya kita ada Dubes Iran ya kan? Ngapain coba? Ya, Dubes Iran itu kan mata-mata sebenarnya. Dubes kan mata-mata, itu mau mata-mata ya, atau menyerap informasi gitu. Ya harusnya diusir dong ya kan? Tapi saya tidak mau provokasi ya. Harusnya diusir, karena nggak bermanfaat gitu ya. Apa manfaatnya coba? Orang kapal tanker nggak bisa kok dilolosin. Malah Dubes pergi ke Solo gitu. Saya juga nggak tahu kenapa ngapain pergi ke Solo. Apakah Dubes ini mau mencalonkan jadi menteri gitu atau jadi presiden di Konoha gitu? Menurut saya pribadi ini sungguh keterlaluan ya. Warga Konoha itu nggak sadar bahwa Dubes Iran ini sebenarnya mata-mata daripada Iran. Yang kalau kita negara maju itu sudah diusir gitu ya. Bahkan Ustaz Abdul Somad kan diusir di negara maju kan, seperti di Singapura dan negara-negara lainnya. Timor Leste juga diusir kok. Ya, cuman di Konoha kan dianggap seperti dewa gitu ya. Jadi kita itu sampah sebenarnya kan. Ya negara kita itu ibaratnya itu buangan gitu ya, sampah gitu ya. Negara lain sudah di-reject gitu ya. Ya seperti Dubes Iran ini negara lain sudah di-reject tuh ya. Sudah dibuang gitu. Tapi kita kan masih ini ya,
masih mempertahankan. Karena apa? Karena seiman. Ya, lagi-lagi seiman. Kita itu sebenarnya dibodoh-bodohi oleh yang namanya prinsip agama tertentu di Konoha, guys, tanpa kita sadari. Atau tradisi agama tertentu ya, tanpa kita sadari ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Ya, kenapa IRGC ini nggak melihat kebaikan warga Konoha zaman dulu gitu ya? Zaman dulu kan Konoha pernah membantu ketika Iran kena gempa, tapi IRGC nggak melihat itu. Kenapa? Karena ambisi kekuasaan mereka. Jadi IRGC ini sangat-sangat berambisi untuk menjadi penguasa di Timur Tengah dan di seluruh dunia, ya, menghidupkan kembali yang namanya khilafah. Tapi mereka nggak sadar gitu bahwa hidup ini nggak sesimpel itu ya. Dunia itu nggak sesimpel itu. Kenapa? Karena zaman sekarang kan zamannya bukan zamannya agama lagi yang jadi acuan untuk berkuasa gitu. Enggak, udah ketinggalan zaman, guys. Jadi banyak tuh ya pendukung daripada khilafah gitu seperti IRGC atau Iran. Iran itu kan mendukung khilafah ya. Mereka punya CCM atau cita mulia untuk menjadikan Iran itu jadi penguasa dunia gitu ya, menandingi Amerika gitu. Makanya mereka punya semboyan matilah Amerika. Jadi gini guys, kalau saya perhatikan zaman sekarang ini, kita bangun negara menggunakan agama itu, ya menggunakan dasar agama seperti negara khilafah atau negara Kristen atau negara Buddha, negara Hindu dan sebagainya, itu udah nggak zaman lagi zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu iya. Kenapa? Apa yang jadi pembeda? Karena zaman dulu itu teknologi belum semaju sekarang ya, kemudian informasi belum seintens sekarang gitu ya. Zaman dulu itu orang-orang berpikirnya masih belum rasional gitu ya. Kemudian zaman dulu itu kan masih zaman tuh yang namanya otoriter. Karena negara agama itu kan dekat dengan otoriter. Ya, sehingga apa? Sehingga cocok dengan khilafah. Zaman sekarang nggak cocok lagi. Sekarang udah ada demokrasi, negara sekuler dan sebagainya. Bahkan negara-negara maju itu rata-rata bukan negara agama kok. Ya, 10 negara maju seperti Amerika, Singapura, Jepang, Australia, apakah mereka menggunakan agama? Enggak. Bahkan di Singapura, agama itu dipisahkan, ya. Itu tanpa kita sadar ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, nanti pasti banyak nanti yang ngata-ngatain saya, menjauhkan Anda dari agama. Enggak. Saya tidak menjauhkan Anda dari agama. Kalau agama itu mengajarkan kejujuran, kalau agama itu tidak mengajarkan memerangi agama lain gitu ya. Mempersekusi agama lain, enggak. Atau bunuhlah umat ini gitu ya, Bani ini ya, Bani Israel dan sebagainya. Kalau ada ayat-ayat seperti itu, saya nggak suka. Itu toxic namanya. Ya, toxic dalam beragama. Apa kita sadari ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Silahkan simpulkan sendiri ya. Kalau saya berpihak itu artinya saya menghina kecerdasan yang nonton video ini. Saya yakin yang nonton video ini orang yang sangat-sangat cerdas ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.